Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Om Ali Suud. Nah, untuk video kali ini kita sudah memasuki part yang kedua untuk membahas prediksi soal PAS, penilaian akhir semester tahun 2022. Kali ini kelas 8 tingkat SMP maupun MTS. Kita akan membahas nomor 11 sampai dengan nomor 20. Nah, buat adik-adik yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, linknya Om Ali sudah taruh di bagian deskripsi video ini. Tinggal diklik, di-download gratis, bisa buat belajar adik-adik di rumah. Oke, kita langsung saja menuju ke TKP-nya. Langsung kita mulai bahas nomor 11. Ini dia. Diketahui titik A 3,1, titik B 3,5, titik C min 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk titik-titik. Oke, kita gambar dulu adik-adik ya, nggak apa-apa. Kita gambar dulu untuk membuat segitiga apakah ini. Oke, yang pertama atau titik A 3,1. 1, 2, 3. Kecilan aja ya, 3, 1. 3,1. Di sini titik A-nya. Nah, titik B-nya 3,5. 3,5 agak ke atas. Misalkan 5-nya di sini. Nah, ini dia titik B-nya. 3,5. Titik C min 2. Min 2 berarti di sebelah kiri adik-adik ya. Min 2,5. Nah, ini dia titik C-nya. Coba kalau kita hubungkan sudah terlihat jelas. Ini siku-siku ya adik-adik ya. Jadi jawabannya segitiga siku-siku. Bisa dipahami adik-adik? Next, lanjut. Diketahui titik A min 4,1 dan titik B min 1, min 2. Garis G melalui titik A dan B sehingga garis G akan titik-titik. Oke. Kita gambar lagi adik-adik ya ilustrasinya di titik A min 4,1. Kalau min 4 itu sebelah kiri adik-adik ya, coba. Min 4, 1, 2, 3, 4. Oke, kira-kira di sini ya. Min 4,1. Nah, ini dia titik A-nya. Lalu titik B min 1. Oke, min 1 di sini, koma min 2 ke bawah. Ini min 2. Nah, di sini titik B-nya. Oke, kita hubungkan. Wah, ternyata garisnya miring adik-adik ya. Oke. Pernyataan yang tepat coba. Sejajar terhadap garis Y. Bukan. Sejajar terhadap garis X. Juga bukan. Tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bukan juga. Memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ya. Lebih tepatnya ini ya, memotong. Memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Jadi jawabannya yang D adik-adik. Oke, lanjut ke nomor 13. Oke, perhatikan diagram panah berikut. Di sini ada A dan ini ada B. Aturan relasi yang mungkin dari himpunan A ke B di atas adalah titik-titik. Coba yang A lebih dari, ini sudah jelas salah adik-adik ya. Masa 1 lebih dari 1 sudah salah. 1 kelipatan dari 1. 1 kelipatan dari 1. 2 kelipatan dari 4. 3 kelipatan dari, sementara benar sih ya. Tapi 2 juga kelipatan dari 16. Ya, harusnya panahnya lebih banyak ya. Oke, maaf, 16 kelipatan dari 2. Begitu harusnya ya. Ini harusnya masih kurang tepat untuk kelipatan dari. Kuadrat dari 1, kuadrat dari 1. Benar. 2 kuadrat dari 4. Harusnya kebalik ya.
4 kuadrat dari 2. Jadi salah. Coba yang ini. Akar pangkat dari 1, akar pangkat dari 1. 2 akar pangkat dari 4. Nah, cocok ya. 3 akar pangkat dari 9. Oke, yang cocok adalah D, adik-adik. Nah, sekarang nomor 14. Diketahui ada titik P 0, 1, 2, 3, 4 dan Q 2, 3, 4, 5, 6. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutannya adalah ini ada 0,2, 1,3, 2,4, 3,5 sama 4,6. Maka aturan relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah, coba 0 ke 2. 0 pasangannya 2, 1 sama 3. Setengah dari? Tidak. Kelipatan dari juga tidak. 2 kalinya? Masa 0 2 kalinya dari 2? Jelas salah ya. 2 kurangnya? 2 kurangnya 0, 2 kurangnya dari 1, 2 kurangnya dari 2, 2 kurangnya dari, nah pas ini adik-adik ya, 2 kurangnya. Oke, jadi jawabannya D lagi adik-adik. Mantap. Nomor 15. Perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Oke, di sini ada 4 ya. Himpunan pasangan berurutan yang termasuk pemetaan adalah pemetaan atau fungsi, yaitu X-nya. Oke, ini kan X, Y ya kalau pasangan berurutan. X-nya itu tidak boleh double adik-adik, atau hanya 1 kali. Oke, apa ya istilahnya? Pokoknya nggak boleh double. Contohnya begini. Yang yang nomor 1. Ya, ini X-nya 2, ini X-nya 2. Nah, double. Ini nggak boleh. Jadi bukan fungsi. Jadi dilihat X-nya saja. X-nya tidak boleh double. Coba di sini yang nomor 2. 4, 3, 0, 5. Ada yang double? Tidak. Nah, ini jadi fungsi. Begitu aja ya. Definisinya nanti tinggal di search boleh lah definisi dari fungsi atau pemetaan. Ini supaya mudah saja ya. Coba yang nomor 3. Ada 2, min 2, 1. Nah, ini yang bikin tidak fungsi atau bukan pemetaan. Ini double X-nya. Jadi ini bukan. Yang 4, 5, 3, min 2, 2. Nah, X-nya nggak ada yang sama kan? Jadi ini pemetaan atau fungsi. Jadi jawabannya nomor 2 sama 4. 2 sama 4. Wah, D lagi ini adik-adik ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Diketahui fx sama dengan min 2x min 5. Maka nilai f min 1 adalah, oke, jadi ini x-nya yang ini ya, kita ganti dengan min 1. Jadi nanti ini 2 kali min 1, x-nya diganti, maaf, ini ada minnya ya. Min 2 kali min 1, nanti hasilnya dikurangi 5. Min kali min positif, jadi 2 kurangi 5. Hasilnya negatif 3. Yang B adik-adik. Mantap. Oke, lanjut lagi Om Ali. Nah, ini di lembar selanjutnya. Nomor 17. Wah, ini soalnya panjang ini ya. Seperti soal tipe AKM. Oke, tarif taksi. Sebuah kota terdapat 2 perusahaan taksi A dan taksi B. Waduh, nanti beribet jadi ngeblur ya. Perusahaan tersebut menawarkan tarif taksi seperti gambar grafik berikut. Oke, di sini ada tarif taksi A yang ini. Oke, ini tarif taksi yang B, begitu ya. Ini jaraknya. Oke, lalu yang atas atau sumbu Y-nya itu tarifnya dalam ribuan rupiah. Coba kita lihat. Penumpang taksi atau konsumen dapat memilih tarif taksi yang lebih murah. Yunia ingin pergi ke mall yang berjarak 15 km dari rumahnya. Agar diperoleh biaya yang lebih murah, taksi manakah yang sebaiknya yang digunakan oleh
Yunia. Oke. Coba kita lihat tabelnya yang taksi A. Pertama, untuk 0 km itu coba ini taksi A, taksi B gitu ya. Untuk 0 km itu 7.000. 0 ini tak rutin ya. 1 2 3 4. Oke, dan seterusnya. Ini 15. Untuk taksi B, dilihat taksi B itu ongkosnya 10.000. Nah, begitu ya. Sementara masih mahalan yang B. Coba kalau yang taksi A 1 km itu 9,5. Taksi B berapa ini? Kalau yang 12. Oke, masih mahal kan ini ya, masih mahalan B. Coba yang ini 2 km ini taksi apa ini? Taksi B, taksi A maaf, 12. Taksi B 14. Coba dilihat ini polanya sepertinya ditambah berapa adik-adik? Ditambah 2,5, ditambah 2,5, tambah 2,5 nanti 14,5 ya. Ini tambah 2,5, 2,5 tambah 2,5 nanti 17. Kalau ini 2 begitu adik-adik ya. Kalau 2 lagi ini berapa adik-adik? 16. 2 lagi 18. Nah, ini sudah baru 5 km. Coba ini 20. Ini tambah 2,5, 19,5. Nah, sekarang ke 6 meter. Ini 22, ini tambah 2,5, 22 juga. Nah, kalau 7, ini sebelum ke 15 ya. Ini 24, ini sudah 24,5 adik-adik. Jadi nanti semakin ke sana ke 15 kilo, ternyata taksi B itu lebih murah. Walaupun di awal-awal ini ya, ini coba nanti dicek lagi barangkali ada salah hitung. Di awal-awal taksi A lebih murah, tapi ternyata kesininya karena ini nambahnya 2.000, sedangkan taksi A itu 2,5, ternyata lebih murah yang B, endingnya di 15 kilo. Jadi jawabannya yang mana adik-adik? Coba tarif A. Tarif yang taksi A lebih murah, bukan ya? Taksi B lebih murah karena lebih kecil sehingga akan terus murah. Nah, ini. Lebih tepat yang B, adik-adik. Bisa dimengerti? Ini persamaan garis lurus tapi ada hubungannya dengan pola bilangan. Oke. Next, nomor 18. Ada diketahui fungsi ini dalam kurung 3x plus 2 kurung tutup sama dengan 6x plus 3. Nah, nilai dari f-2 adalah titik-titik. Ini hati-hati adik-adik ya, hati-hati. Ini bukan min 2-nya masukkan ke sini adik-adik. Jadi ini min 2. Nah, ini segini tuh nilainya negatif 2. Jadi bukan langsung dimasukkan ke sini. Beda tadi dengan nomor berapa tadi? Nomor 16 beda ya. Jadi kita nyari x-nya dulu segini ya. 3x plus 2 itu sama dengan min 2. Kita nyari x-nya dulu. Kita pindah ruas ke sana adik-adik. 3x sama dengan min 2 kurangi 2. 3x sama dengan negatif 4. Nah, jadi x-nya sama dengan min 4. Kita bagi dengan 3. Nah, baru yang ini masukkan ke sini adik-adik. 6 kali min 4/3 ditambah 3. Ini kita cancel saja ya. Jring. 2 kali min 4 adalah min 8 ditambah 3. Ketemunya negatif 5. Nah, ini jawabannya adik-adik. Bisa dipahami adik-adik? Kalau belum paham nanti bisa direview ulang lagi video ini ya. 19. Oke. Gradien garis dengan persamaan 4x plus 5y min 6 sama dengan 0 adalah. Oke, untuk mencari gradien dengan bentuk persamaan itu masih ingat apa adik-adik? Iya. Apa? Iya, benar, mx plus c. Jadi ini m-nya adalah gradiennya. Dibuat y sama dengan.
Nah, kalau belum Y sama dengan, kita buat Y sama dengan. Berarti ini pindah ke sana adik-adik. Ya, 5Y sama dengan, ini juga pindah ke sana. 4X pindah ruas menjadi min 4X. Ini ada plus 6. Y sama dengan, berarti min 4X per 5. Ini juga per 5. Jadi M-nya ini adik-adik, min 4 per 5. Jadi jawabannya yang C adik-adik. Mantap. Semoga bisa dipahami adik-adik ya. Oke, kita ke soal yang terakhir di part yang kedua ini. Ada gradien dari garis G pada gambar di bawah. Oke, kalau berbentuk garis seperti ini, dilihat untuk dicatat adik-adik ya. Barangkali adik-adik lupa. Di note, catat. Kalau miring ke kanan, ini miring ke kanan adik-adik ya. Miring ke kanan nanti gradiennya nilainya positif. Kalau ke kiri seperti ini, nanti negatif adik-adik. Nah, ini ke kanan atau ke kiri adik-adik? Ini ke kanan. Jadi jawabannya nanti positif. Tidak mungkin jawaban ini apalagi ya. Ke kanan coba, kemiringannya dilihat. Nah, ini biasanya Om Ali dibikin segitiga siku-siku seperti ini. Lihat kotakannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini 4 kotakan. Ini 1, 2, 3. 3 kotakan. Jadi gradiennya ke atas per ini yang mendatar ya. Berarti 4 per 3 nilainya yang positif. Mantap. Oke adik-adik, bisa dipahami. Akhirnya selesai juga di part yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat adik-adik belajar di rumah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di part yang ketiga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.